Berdirinya pemerintahan Soeharto tentu saja menjadi suatu era baru bagi perkembangan Indonesia. Pada video kali ini, kita akan membahas materi mengenai kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru. Seperti yang telah kita ketahui, Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar merupakan tonggak lahirnya Orde Baru. Soeharto berhasil merebut kekuasaan Soekarno, kemudian membentuk sebuah tatanan baru yang disebut Orde Baru. Tantangan yang dihadapi Soeharto di awal masa jabatannya adalah krisis ekonomi, kemiskinan, kesulitan mencari lapangan pekerjaan, dan banyak lahan pertanian yang terbengkalai. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan dalam masa Orde Baru. Kebijakan yang pertama adalah membuat pokok-pokok regulasi. 1. Dikeluarkannya peraturan pada 3 Oktober 1966. Kebijakannya ada 3. 1. Menerapkan anggaran belanja berimbang Atau balance budget untuk mengurangi penyebab terjadinya inflasi. 2. Menerapkan kebijakan penundaan pembayaran dan utang luar negeri atau reschedule. Yang terakhir, menerapkan kebijakan penanaman modal asing untuk membuka kesempatan bagi investor luar negeri untuk turut serta dalam pasar dan perekonomian Indonesia. 2. Dikeluarkannya peraturan 28 Juli 1967 untuk memberikan simulasi kepada para pengusaha agar mau menyerahkan sebagian dari hasil usahanya untuk sektor pajak dan ekspor Indonesia. 3. Mengesahkan dan menerapkan RUU APBN melalui UU No. 13 Tahun 1967. Kebijakan selanjutnya adalah Trilogi pembangunan. Pemerintahan Orde Baru memiliki slogan yang menunjukkan fokus utama mereka dalam memperlakukan kebijakan ekonomi. bukan tanpa dasar. Trilogi pembangunan dibuat karena Indonesia mengalami inflasi yang sangat tinggi pada awal tahun 1966, kurang lebih sebesar 650% per tahun. Trilogi pembangunan yang berisi 1. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. 2. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 3. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Kebijakan selanjutnya adalah pada April 1999, pemerintah menyusun rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita yang bertujuan untuk meningkatkan sarana ekonomi, kegiatan ekonomi, serta kebutuhan sangan dan pangan. Repelita ini akan dievaluasi selama 5 tahun sekali. Yang pertama, Repelita 1 April 1969 sampai 31 Maret 1974. Sasaran utama yang hendak dicapai adalah pangan, sandang, papan, perluasan kerja lapangan, dan kesejahteraan rohani. pertumbuhan ekonomi berhasil naik 3-5,7%, sedangkan tingkat inflasi menurun menjadi 47,8%. Namun, kebijakan pada masa Repelita 1 dianggap menguntungkan investor Jepang dan golongan orang-orang kaya saja. Hal ini memicu munculnya peristiwa malapetaka 15 Januari atau malari. Selanjutnya adalah Repelita 2 1 April 1974 sampai 31 Maret 1979 menitip beratkan pada sektor pertanian dan industri yang mengubah bahan mentah menjadi bahan baku. Pelaksanaan Repelita 2 cukup berhasil menumbuhkan ekonomi rata-rata mencapai 7% per tahun. Repelita 3 periode 1 April 1979 sampai 31 Maret 1984 menekankan pada trilogi pembangunan dengan menekankan pada azas pemerataan, yaitu pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan, pemerataan pembagian pendapatan, pemerataan kesempatan kerja, pemerataan kesempatan berusaha, pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, pemerataan penyebaran pembangunan, dan pemerataan memperoleh keadilan. Selanjutnya Repelita 4
periode 1 April 1984 sampai 31 Maret 1989, menitik beratkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin sendiri. Terjadi resesi pada awal tahun 1980 yang berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan moneter dan fiskal, sehingga kelangsungan pembangunan ekonomi dapat dipertahankan. Berita 5 menitikan pada sektor pertanian untuk memanfaatkan swasembada pangan, meningkatkan produksi pertanian, menyerap tenaga kerja, dan mampu menghasilkan mesin-mesin sendiri. Indonesia memiliki kondisi ekonomi yang cukup baik, dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,8% per tahun. Posisi perdagangan luar negeri memperlihatkan gambaran yang menggembirakan. Peningkatan ekspor lebih baik dibanding sebelumnya. Pendidikan pada saat Republika 5 pun meningkat, angka melek turut meningkat 89,6%. Seperti 56 dimulai pada 1994, pembangunan berfokus pada sektor ekonomi, industri, pertanian, dan peningkatan sumber daya manusia. Faktor ekonomi dipandang sebagai penggerak utama pembangunan. Pada periode ini, terjadi krisis moneter yang melanda negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Karena krisis moneter dan peristiwa politik dalam negeri yang mengganggu perekonomian menyebabkan rezim Orde Baru runtuh. Kebijakan lainnya yaitu peningkatan kerjasama luar negeri dan sistem koperasi Indonesia. Peningkatan kerjasama luar negeri, pemerintah meningkatkan kerjasama luar negeri dengan menariknya investor asing ke sektor pertanian. Selain itu, pada masa ini pemerintah juga bergabung dalam beberapa organisasi, diantaranya itu organisasi OPEC, karena berhasil memproduksi minyak dengan jumlah banyak di tahun 1977. Melalui kebijakan pemerintahan Orde Baru, gerakan koperasi Indonesia ini kembali pada ajas dan sendi dasar. Koperasi dibangun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Selanjutnya, Revolusi Hijau mulai tahun 1964. Tujuannya meningkatkan produksi pertanian dengan mengganti teknologi tradisional ke teknologi modern. Penerapan berfokus pada penemuan bibit unggul seperti gandum, padi, dan jagung. Dampak yang terjadi adalah meningkatkan hasil pertanian, khususnya padi, dan bisa melakukan swasembada beras. Programnya ada 3, yaitu BIMAS. Pemerintah melakukan penyuluhan pertanian dan memberi kredit modal kepada kelompok petani. kedua INMAS. Pengoptimalan produktivitas lahan dan kualitas hasil pertanian dan berhasil meningkatkan produksi pertanian sebanyak 2 kali lipat. Yang terakhir, ada mekanisasi dan diversifikasi, meningkatkan hasil pertanian menggunakan mesin modern dan usaha memperbanyak jenis tanaman pertanian. Dampak kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru. Dampak positif. 1. Pertumbuhan ekonomi dan hasilnya terlihat jelas. 2. Mengubah Indonesia dari status negara importif menjadi eksportif. 3. Swasembada pangan dan energi. 4. Penurunan angka kemiskinan. 5. Penurunan angka buta huruf dan kematian bayi. Namun ada dampak negatifnya juga. Yang pertama, kesenjangan sangat mencolok antar daerah. 2. Pembangunan terkesan hanya untuk kota besar. 3. Maraknya praktik KKN. Proses berakhirnya pemerintahan Orde Baru. Masa pemerintahan Orde Baru di Indonesia pada awalnya menunjukkan prestasi yang mempersiapkan berbagai bidang. Dalam bidang politik mampu menciptakan stabilitas politik, dalam bidang ekonomi mampu menciptakan tata ekonomi yang mapan, kebutuhan rakyat dapat dicapai. Dalam bidang budaya dapat mengembangkan budaya daerah nasional. Perkembangan pembangunan fisik ini kurang diimbangi dengan pembangunan mental, spiritual, KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penyebab utama runtuhnya Orde Baru adalah krisis moneter tahun 1997, memicu terjadinya kemerosotan ekonomi secara meluas. Krisis moneter dan ekonomi merebak semakin luas dan menjadi krisis multidimensional. Akibat runtuhnya Orde Baru. Akibat adanya KKN yang merebak di Indonesia, tindakan KKN ini mempunyai pengaruh yang luas dalam berbagai macam kehidupan. Timbullah krisis baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, maupun bidang hukum.